latar belakang saya itu sebenarnya seminaris. Hidup adalah pelayanan. Melalui kredit union saya melayani orang. Saya melihat bahwa CU itu sebagai satu lembaga pemberdayaan. Kopdit Pintu Air adalah yang terbesar karena mempunyai anggota sudah 486.000 tersebar sampai Papua. Di daerah istimewa serba istimewa. Kopdit Pintu Air di Jogja juga istimewa. Sahabat terkasih, pagi hari ini kami tim UKM Aufi berkunjung ke salah satu cabang Kopdit Pintu Air yang berkantor pusat di Maumere. Sekarang ini kami berkunjung ke cabang yang ada di Yogyakarta, di daerah istimewa serba istimewa. Kopdit Pintu Air di Jogja juga istimewa. Kami ketemu tokoh utamanya yang perjalanannya beliau dari NTT ke Jawa, khususnya ke Jogja, 14 hari naik bintang. Mohon diceritakan perjalanan panjang naik bintang itu bintang apa? Bapak juga salah seorang pendiri koperasi di NTT. 72 sudah menjadi inisiator berdirinya sebuah koperasi yang sampai sekarang masih bertahan dan berkembang. Kemudian mendapat kepercayaan untuk membangun gerakan koperasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pak Biju, mohon dijelaskan bagaimana perjalanan Bapak sebagai tokoh koperasi yang dipercaya oleh koperasi terbesar di Indonesia karena mempunyai anggota sudah 486.000 tersebar sampai Papua. Dipersilakan, Pak. Baik, Bapak Mariono, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya mengawali karir saya di Pintu Air ini karena pengalaman saya sebagai inisiator atau inkubator kredit union di ND tahun 1972. Waktu itu saya bekerja sebagai sekretaris Delsos Keuskupan Agung ND. Tugas Delsos waktu itu adalah sebagai wakil dari uskup untuk pastoral diakonia. Itu pelayanan. Ada 5 pastoral, 5 jenis pastoral, itu liturgia untuk liturgi, kerigma untuk pewartaan, koinonia untuk persekutuan, diakonia untuk pelayanan, dan martiria untuk kesaksian. Diakonia ini yang diberikan tugas kepada kami sebagai Delsos, sekretaris Delsos dan Delsos waktu itu Pater Beyeba SVD. Ya. Bagaimana sampai saya memulai kredit union itu? Karena di kantor itu selalu kami mendapat buletin KUKO dari KUKO Jakarta, Bapak Robi Tulus, Bapak Agil Lunandi, Romo Albrecht, selalu mengirimkan ke kantor-kantor Delsos. Di halaman yang kedua itu selalu ada tulisan atau judul 10 tanya jawab tentang kredit union. Tiap kali terbitan buletin itu mesti ada itu, mulai dari awal sampai lanjut.
mesti ada tentang kredit union. Jadi saya sehari-hari selalu mempelajari kredit union dari buletin itu. Nah, dan semakin saya mempelajari, semakin tertarik. Setelah itu juga ada berita di buletin itu tentang adanya kredit union di Jakarta, Keuskupan Jakarta, Keuskupan Bandung, Bogor, Semarang. Nah, kemudian muncul di Maumere. Nah, Bapak Romanus Woga mulai di Maumere dengan Pater Hendrik Bolen sebagai Dersos waktu itu. Nah, satu hari saya masuk ke menemui Pater Bab, saya tanya Pater, mengapa di banyak Dersos atau keuskupan ada kredit union? Mengapa di tempat kita tidak ada? Beliau menjawab, menurut saya jawaban yang sangat-sangat mendorong kita. Dia bilang, karena tidak ada orang yang mau memulai. Oh, Ya, iya. karena tidak ada orang yang memulai. Nah, waktu itu saya langsung, bagaimana kalau saya memulai? Dia bilang silakan. Iya, iya. Ya. Nah, dari dialog pendek dan Pater ini, saya memulai mendirikan kredit union pertama di Keuskupan Agung Ende bagian barat, yaitu Kabupaten Endelio dan Kabupaten Ngada. Iya, iya. Waktu itu belum ada Nakikero Iya. dan juga Manggarai. Ya, saya memulai itu dengan para guru bujang SMA Suradikara dan juga mahasiswa Universitas Nusa Cendana cabang Ende. Iya. Nah, Ini generasi muda semua ini. generasi muda semua. Iya. Ya. Kami mulai dari situ. Setelah terbentuk, saya laporkan kepada Pater Dersos, Pater Beyeba, dan saya bilang, saya mengundang Pater untuk minggu depan memberi kami ceramah untuk kelompok yang baru ini. Beliau bersedia. Dan waktu itu mulailah semangat kredit union ini tersebar ke orang-orang muda semua itu. Pak, ini menarik karena yang memulai adalah generasi muda. Jumlahnya berapa waktu itu? Ini kan generasi muda intelektual, Ya. karena dari kalangan mahasiswa, Ya. ya kan? Itu mulainya berapa orang dulu? Kami mulai dengan 25 orang. 25 orang. 25 orang. Ya, dan itu memenuhi syarat satu kredit union. Iya. Bahwa kredit union bisa dimulai dengan 25 orang. Selanjutnya setelah itu ada workshop dan seminar sosial ekonomi para Dersos di luar Jawa di Ledelero. Ya. Nah, Pater Beyeba beritahu saya, tolong ajak teman-teman di sini untuk ikut saya. Kita hadiri workshop di Ledelero, workshop dan seminar di Ledelero tentang sosial ekonomi. Nah, saya ajak dan guru-guru juga ikut, mahasiswa juga ikut, meskipun tidak semua, tapi ada yang mewakili dan sangat semangat dan pengaruhnya cukup besar dari pengalaman workshop dan seminar itu. Saya melihat bahwa CU itu sebagai satu lembaga pemberdayaan yang memang itu merupakan tugas dari Dersos. Ada dua tugas Dersos yang juga dibantu oleh para awam, yaitu Komisi PSN. Itu dua tugas utama, yaitu karitatif dan juga pemberdayaan. Nah, kalau karitatif kita membantu masyarakat, ya, habis kita bantu, habis bantuan habis, mereka akan tetap dalam kondisi yang sama. Iya, iya. Tapi kalau kita membantu mereka dengan pemberdayaan, mereka akan bisa mengembangkan diri mereka lebih lanjut. Sekarang Bapak berada di Kopdit terbesar. Ya. Bagaimana Bapak melihat pemberdayaan sekarang? Di Pintu Air saya memulai di bulan April tahun 2019.
kami mempraktekkan pemberdayaan itu dengan pertama itu mendekati anggota-anggota yang punya usaha dan kita menyediakan modal supaya usahanya dia itu lebih meningkat. Yang penting sudah ada memulai gitu. Pendekatannya ya, itu teman-teman yang sudah memiliki kegiatan produktif. Betul. Itu sangat menarik karena Pintu Air mempunyai program 1 juta UKM. Ya. Sementara belum semua cabang yang fokus seperti yang Bapak lakukan di Jogja kan Pak? Ya. Itu kira-kira apa teman-teman yang di cabang lain belum seperti itu apa? Saya tidak bisa jawab itu. Mengapa mereka tidak memulai di situ? Apakah karena kurang memahami filosofi kredit union atau koperasi atau hal lainnya? Tapi mungkin saya jawab melalui apa yang saya pikirkan dan saya buat di sini. Nah, yaitu bahwa kalau di sini saya akan memulai dengan orang yang sudah punya usaha dan untuk membesarkan, dan yang belum kami akan mendorong mereka untuk membuka usaha baru dengan persediaan modal dari kami. Tujuan utama dari Pintu Air untuk melayani mereka dalam penyediaan dana ialah utamanya itu adalah usaha produktif. Ya. Mengapa? Karena melalui usaha produktif itu anggota bisa meningkatkan income-nya. Ya. Nah, ketika anggota meningkatkan income-nya, dia akan semakin sejahtera. Untuk di Pintu Air kami baik AO maupun manajemen lain, kalau sosialisasi kami ke anggota itu biasanya kami menyampaikan bahwa prioritas utama adalah usaha-usaha produktif. Kalau anggota mempunyai usaha produktif atau akan membuat usaha produktif, itu kami siap melayani dan kami siap membimbing. Jadi teman-teman yang pendamping itu juga sudah harus menyiapkan diri ya. Artinya ini kan membutuhkan SDM yang juga sesuai dengan NTTB-nya. Pertaniannya, ilmu pertaniannya harus ada. Ilmu nelayannya juga perlu ada. Kalau buruh barangkali dibimbing oleh yang bukan buruh, mungkin memungkinkan. Kan ini harus ada apa namanya? Pendamping itu. Nah, jumlah pendampingnya di Jogja ini berapa orang, Pak? Kalau pertanyaan ini, saya harus jujur bahwa belum ada. Tetapi di dalam satu forum RAB nasional, saya pernah mengusulkan kepada pengurus pusat bahwa di lembaga kita perlu ada tim khusus untuk pendidikan pendamping untuk tim pelatih untuk anggota-anggota kita yang punya usaha-usaha produktif. Sebelum saya mengajukan usul itu, saya berdiskusi dengan Bapak Yos Parera. Mungkin Bapak sudah kenal Bapak Pusat. Kami dua pemikiran kami sejalan bahwa tim ini sangat penting. Tim ini sangat penting kalau kita mau supaya lembaga kita maju dan anggota kita sejahtera sesuai dengan visi kita. Nah, karena justru dari tim ini yang membantu anggota supaya usahanya berhasil, pendapatannya bertambah. Tanggapan dari pemikiran Bapak dengan Pak Yos itu bagaimana pengurus yang lain untuk merealisasikan pelatihan tim pendamping ini seperti apa, Pak? Tanggapannya positif, tapi belum terlaksana. Positif tapi belum terlaksana. Kita tidak tahu kendalanya di mana. Nah, Bapak sebagai senior di Kopdit Pintu Air mungkin menjadi kewajiban senior untuk terus memperjuangkan tentang
program pemberdayaan mungkin Pak. Ya, saya akan mengusulkan kepada pengurus pusat, ya, karena sebagai organisasi, ya, kami harus mendengar dari pengurus pusat bahwa perlu ada tim khusus untuk pendampingan atau memberikan pelatihan, atau paling tidak ada satu tim yang memikirkan itu. Saya selalu merenungkan begini, anggota itu atau koperasi ini ibarat sawah, ladang kita. Anggota itu seperti ladang kita. Kita minta mereka menabur, mengangsur, ya, seperti itu. Ibaratnya kita panen. Tapi bagaimana mungkin kalau kita mau panen, tapi makin lama makin kering, tidak diberi pupuk, tidak diberi air. Pelatihan ini yang pendampingan pada mereka ini yang sebagai satu pupuk atau tambahan air. Belum terceritakan perjalanan Bapak sampai ke Jogja. Tadi naik bintang apa? Lalu Bapak ke Jogja ini atas permintaan Bapak sendiri ke kantor pusat untuk ke Jogja, ataukah dari kantor pusat yang meminta Bapak ke Jogja karena Bapak adalah senior? Saya ke Jogja itu tahun 1976. Waktu itu pintu air belum ada. Jadi lebih duluan Bapak ya? Iya. Saya ke Jogja untuk kuliah. Nah, saya meninggalkan koperasi atau kredit union Jayakarta yang saya dirikan karena saya utamakan kuliah saya. Nah, memang waktu itu saya tidak diizinkan oleh Pak TB Pak. Alasan beliau itu, kalau kamu pergi, bagaimana dengan kredit union yang sudah didirikan? Saya bilang, Pak TB, tidak usah takut. Karena sudah 25 orang saya kaderkan lewat kursus dasar dan kursus kepemimpinan. Memang waktu itu kami datangkan, sebelum itu kami sudah datangkan tim dari KUKO Jakarta, Pak Robi Tulus, Pak Age Lunandi, dan Pak Buryadi. 1 minggu tim ini berada di ND untuk memberikan kursus dasar dan kursus kepemimpinan. Ya, sehingga banyak kader yang bisa, dan buktinya betul. Setelah saya tinggalkan, jalan kan. Sekarang malah jadi primer-primer yang tambah banyak, dan juga ada pusat Puskoptit Flores Mandiri. Oh, itu cikal bakalnya dari Jayakarta sih? Cikal bakalnya dari Jayakarta. Oh, ya. Tahun 2024 saya mengunjungi Puskoptit Flores Mandiri. Mereka menghadiahi saya satu buku tebal begini, berdirinya CU atau Puskoptit 50 tahun usia. Ada nama saya di dalam. Saya ke Jogja karena kuliah. Ya, karena mau kuliah. Dan setelah saya selesai kuliah, saya tidak kembali ke ND. Saya bekerja di Surabaya sebagai guru. Dan selain sebagai guru, saya juga membantu Delsos Keuskupan Surabaya. Kami ke paroki-paroki sosialisasikan juga kredit union di Keuskupan Surabaya. Begitu. Di sana juga ada, waktu itu belum Puskoptit, masih ada BK3D Jawa Timur bagian Barat. Saya juga pengurusnya di situ. Pengurus. BK3D Jawa Timur bagian Barat. Jadi perjalanan Bapak memang perjalanan kredit union ya Pak? Betul, 50 tahun sudah itu. Iya, sudah 50 tahun di kredit union. Tadi, kalau tahun 76 dari ND keluar ND, barangkali belum ada pesawat terbang. Sudah ada. Sudah ada. Pesawatnya ada. Jadi saya dari ND
mau langsung ke Jawa. Waktu itu saya sakit. Saya sakit, masuk rumah sakit. Dana saya yang saya siapkan untuk bisa mandiri ke Jawa terpakai karena saya sakit itu. Lalu Terpaksa saya bekerja sebagai guru di SPG Don Bosco Maumere, yang sekarang menjadi Yohanes Paulus, SMA Yohanes Paulus. Oh iya. SPG ini miliknya keuskupan di bawah pengawasan sekarang namanya Viket, dulu namanya Dekan. Ya, Dekan Pater Ribu. Ya. Lalu perjalanan Bapak yang tadi sebelum kita bincang-bincang ini yang naik bintang tadi, bagaimana ceritanya itu? Nah ini, ketika saya sedang mengajar, datanglah Pater Dekan ini, Pater Viket ini. Oh iya. Datang ke sekolah, langsung tidak mengajak saya ke kantor, langsung di depan teras kelas. Pak Guido, sini dulu. Saya temui dia. Bagaimana Pak? Pak Guido siapkan diri pergi kuliah lagi. Saya bilang, Pater, sungguh-sungguh atau gimana ini? Iya, ini saya sungguh-sungguh ini. Saya baru pulang dari Ende, saya dengar banyak hal yang baik tentang kamu di Ende. Jadi sekarang saya mau kirim kamu pergi kuliah lagi. Nanti selesai kuliah kamu datang di sini jadi kepala sekolah. Oh, gitu. Iya. Ya. Saya bilang terima kasih Pater. Saya siap. Pater mau kirim saya kemana? Ke Kupang atau ke Jogja? Terserah, situ yang pilih. Saya bilang saya pilih Jogja. Gitu. Terus kapan saya bisa berangkat Pak? Terserah, di situ yang buat program. Kapan berangkat? Bagaimana berangkatnya, gitu. Jadi akhirnya kami berangkat dengan kapal kayu, kapal bintang, karena waktu itu belum ada kapal yang mewah-mewah seperti Kelimutu, Tata Mailalu, belum ada. Ya. Jadi saya naik kapal bintang, naik dari Maumere ke Larantuka, tidur di sana 2 malam, 2 hari 2 malam. Yeah. Terus lagi ke Waiwaram, ambil kopra, balik lagi ke Larantuka, tidur lagi 1 malam. Besok sorenya baru berlayar ke Surabaya. Di Surabaya itu berlabuhnya di Kalimas. Soal hitung-hitung 14 hari baru sampai dari Maumere sampai Surabaya itu 14 hari. Belum ke Jogjanya. Belum ke Jogjanya. Baru di dalam diary saya tulis 14 hari di atas bintang, karena nama kapal itu kapal bintang. Iya. Pak Gedi menarik perjalanan panjang, baik dalam perjalanan menuju Jogja yang naik bintang maupun dalam perjalanan mengembangkan Gereja Union. Apa sebenarnya yang Bapak ingin raih pada waktu itu? Latar belakang saya itu sebenarnya seminaris. Oh, dari seminaris. Iya, saya sempat sampai prater, mau jadi imam. Semua keluarga dukung saya. Tapi ketika di novisiat, saya selalu merenung, mampu atau tidak saya menjadi imam. Gitu. Karena di novisiat itu memang kesempatan kita diberi untuk melihat diri kita, untuk menilai diri kita dan panggilan kita ini. Bisa enggak? Saya waktu itu melihat bahwa saya tidak bisa untuk jadi imam. Dengan pikiran itu saya berdoa, saya menghadap magister, pimpinan novisiat. Saya bilang, Pater, saya mau minta mundur. Saya mau minta keluar. Pater bilang, Frater ini pasti kurang berdoa. Langsung dituduh ya. Frater ini pasti kurang berdoa. Saya bilang tidak. Ini saya datang ini setelah saya berdoa.
Terus waktu Pater Vitalis de Barros, Monsinyur sudah almarhum. Ya. Dia bilang tidak, frater ini orang baik dan kami yakin frater bisa jadi imam. Saya bilang tidak, saya tidak bisa jadi imam, saya bilang. Terus dia bilang, kamu pulang, pergi berdoa. Ya. 2 minggu kemudian saya datang lagi, ya, sampai 3 kali. Saya datang, minta untuk mundur. Baru akhirnya dia bilang, kami mengizinkan tapi dalam status percobaan. Kalau nanti sampai di luar, setelah buka jubah di luar masih mau ingin masuk di Ledadero SWD, kami siap terima. Kalau nanti mau ke biara lain, kami siap beri rekomendasi. Oh, gitu. iya. Nah, jadi saya buka jubah ke Kisol, bekerja di Kisol sebagai sekretaris rektor di sana. Nah, setelah bekerja beberapa bulan, saya tulis surat, saya bilang saya tidak akan masuk lagi untuk jadi frater baik di Ledadero maupun di tempat lain, di biara lain. Saya mau jadi awam. Nah, mereka terima. Dan saya akhirnya dikunjungi Pater yang di BU, dokter yang di BU. Ya, mungkin mereka melihat ya, putusan saya itu putusan pribadi itu yang paling benar untuk jadi imam. Keputusannya menjadi imam terhenti. Lalu ke kredit union berjalan terus-menerus. Apa yang Bapak peroleh dari perjalanan panjang, mulai dari mendirikan kredit union di Endi sampai sekarang menjadi ketua komite cabang ya Pak ya? Istilahnya ketua komite cabang ya? Iya betul, ketua komite cabang atau KCP. Oh iya. Apa yang Bapak peroleh dari perjalanan panjang perjuangan idealisme yang ingin menyejahterakan anggota masyarakat? Apa yang Bapak peroleh? Ya, ketika saya mengawali kredit union itu, satu sore di kamar saya di Wisma Jayakarta, saya merenung, saya bertanya pada diri, apa itu hidup? Kemudian saya temukan sendiri, hidup adalah pelayanan. Dari situ saya menjadi pegangan saya untuk terus melalui kredit union saya melayani orang. Seperti kalau kita jadi imam melayani umat untuk pastoral liturgia dan sebagainya. Sebagai awam, saya melayani orang lewat pastoral diakonia. Gitu. Nah, tetap pastoral ya? Iya. Tetap pastoral. Iya. Lalu Bapak apa yang peroleh dalam diri Bapak melewati perjalanan panjang tadi? Kebahagiaan, kepuasan. Saya merasa saya bisa membantu melayani orang, dan mungkin ini yang membuat saya umur panjang. Konsepnya itu ya? Yes. Jadi konsepnya adalah tetap pastoral melalui mekanismenya di koperasi ya? Iya, pelayanan. Tetap pelayanan. Ya. Karena di kredit union itu ada satu moto. Ya, credit union is not for profit, not for charity, but for service. Credit union bukan untuk cari untung, bukan untuk memberi derma, tetapi untuk pelayanan. Kita melayani anggota dengan menyediakan modal usaha, dengan menyediakan pendampingan kalau memang nanti seperti yang tadi kita bicarakan ada tim khusus untuk mendampingi anggota, maka pasti visi kesejahteraan anggota itu bisa tercapai. Ya, karena yang dikelola adalah kekayaan anggota. Semuanya membutuhkan hal-hal yang terbaik untuk anggota. Lalu ada inovasi apa atau konsep apa yang Bapak lakukan agar
pengelolaan kekayaan anggota ini tetap menjadi kepercayaan anggota. Apa yang Bapak konsepkan inovasi tadi? Sistem yang sudah dibangun oleh KSP Kopdit Pintu Air Pusat itu sudah sangat baik, sangat tepat. Ya. Jadi ya, kami yang di cabang-cabang itu bekerja dengan mengikuti sistem ini. Sistem yang guru utamanya. Bapak tidak pernah mengalami kesulitan untuk menghadapi karakter anggota yang juga sekarang kan di Jogja, cabang Jogja itu sudah hampir 2.000 ya Pak? Hampir 2.000. 1.600-an anggota. Kan karakternya berbagai karakter kan? Ya. Ada pedagang, ada petani, lalu mungkin ada kegiatan industri walaupun kecil ya. Ya. Nah itu bagaimana Bapak menghadapi anggota yang begitu kompleksnya karakter itu Pak? Ya. Memang kesulitan yang kita hadapi itu memang banyak kan. Tapi yang pertama bahwa namanya lembaga keuangan, apapun itu bank, apapun itu asuransi, apapun itu koperasi, pasti akan mengalami hal itu. Yeah. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu merasa pesimis dan lain sebagainya. Karena bank yang punya pemerintah sekalipun akan mengalami hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di koperasi itu ada satu satu moto atau satu ajaran yang sangat bagus, yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan. Apapun kesulitan yang kita hadapi dengan anggota, kalau itu kita pendekatannya lewat kekeluargaan, itu sangat bagus. Kalau misalnya mereka sangat-sangat tidak peduli, tetap kita sabar, kita datang, mungkin bantu mereka mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Dan itu pernah dibuat oleh AO kami. Mereka datang terus duduk sama-sama, ikut bantu kerja. Akhirnya hubungan jadi baik dengan anggota yang bersangkutan. Jadi membangun kekeluargaan betul-betul sangat penting, dan oleh pencipta atau pendiri Kredit Union itu dari awal itu memang itu kekeluargaan, kemanusiaan sangat penting. Pak, masih menyambung soal pemberdayaan. Kami kemarin kan berbincang dengan teman-teman petani. Itu yang teman-teman petani itu kan mungkin ini perlu dukungan untuk bagaimana menghasilkan air untuk tanaman ketika musim kemarau. Nah, kemarin kan kami mendapatkan informasi bahwa membuat sumur bor itu biayanya sekitar 30 jutaan. Saya sih ingin menyampaikan ini kayaknya perlu dibantu deh. Bukan hanya pinjaman, tetapi ada baiknya misalnya nih Kopdit Pintu Air menghibahkan sebagai biaya promosi untuk mengembangkan keanggotaannya yang nilainya yang 30 juta itu, lalu nanti sumur ini dikelola oleh anggota yang menjadi kelompok itu Pak. Kan mereka kan kemarin kalau nggak salah juga membeli ke tempat sumur orang lain. Tapi kalau kelompok ini mempunyai sumur sendiri, lalu nanti ini sumurnya dikelola mungkin untuk iuran beli bahan bakarnya dan itu mungkin menarik Pak. Kalau hal ini menjadi kenyataan mungkin akan sangat berkembang tentang pertanian yang ada di sini. Menurut Bapak seperti apa? Ya, apa yang mereka sampaikan kepada Bapak ini dulu pernah disampaikan kepada kami waktu awal-awal kami pendekatan pada kelompok petani bawah. Nah, kami
merasa memang sangat bagus. Nah, tapi karena kami ini cabang atau KCP, nah, kami harus konsultasikan dengan pengurus pusat. Oke. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak mengenai hibah kepada, nah, itu kan sudah termasuk polisi. Nah, itu harus pimpinan pusat. Oh, harus pimpinan pusat. Iya. Jadi kami bisa mengajukan ke pengurus pusat untuk kita pikirkan bersama dananya dari mana. Nah, tapi saya malah kalau Bapak tadi mengatakan tidak perlu meminjam, saya malah berpikir begini, 30 juta. Nah, 30 juta itu kalau misalnya sekian orang meminjam, 30 bagi 6 orang misalnya 5 juta, atau bagi 10 orang 3 juta. ada 3 juta. Pinjam dari KSP Kooperatif Pintu Air tidak usah langsung pusat, bisa dari KCP, bisa tercipta itu sumur itu. Nah, asal nanti kembali sebagai pinjaman kan, kembali ke Pintu Air. Sebenarnya bisa. Kalau saya kok berpikirnya di Pintu Air kan ada CSR, Pak. Apa itu? CSR itu yang untuk kegiatan sosial itu loh. Kan mungkin ini pemikirannya begini, kan istilahnya tadi kan hibah ya. Iya. Karena hibah itu kan artinya tidak kembali kan. Lalu di Pintu Air ada CSR untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk KEPA, untuk berbagai hal gitu. Misalnya contoh saya kemarin sempat memberikan contoh. Kalau saya ke Momere, kami berdua 15 juta berdua. Kalau 2 kali sudah 30 juta. Ini kan hanya untuk kepentingannya 2 orang dari KM, ya kan? Tetapi kalau ini 30 juta, kan kalau kami berdua 2 kali kan 30 juta. Kalau ini 30 juta untuk teman-teman petani, bukan saja petani akan mengembangkan keanggotaannya karena pasti akan bertambah, tetapi ini juga untuk Pintu Air sendiri, bukan untuk UKM gitu loh. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi pengeluaran dari CSR itu sudah bukan milik anggota loh Pak, sudah milik anggota lembaga loh. Pertanggungjawabannya kan seperti itu. Saya baru dengar ya ada CSR. Nah untuk KEPA itu kan CSR Pak. Bagaimana? Untuk yang KEPA, yang untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus lainnya, itu kan dari CSR. Itu kan pertanggungjawaban di pembukuan itu sudah di kegiatan CSR, kegiatan sosial. Nah, kalau ini diberikan kepada teman-teman petani, anggap misalnya ini teman-teman petani adalah dari pos CSR untuk itu kan pengembangan kelembagaan, pengembangan kesejahteraan petani, pengembangan keanggotaan untuk memperbesar Pintu Air sendiri dibandingkan misalnya ini UKM diundang atau diberi kesempatan ke Momere setahun 2 kali 30 juta. Benar. Kan yang happy cuma orang-orang UKM. Nah kalau yang tadi, yang pemikiran tadi melalui CSR itu yang happy anggota-anggota Pintu Air sendiri Pak. Benar. Gitu. Ya. Bisa mungkin kami bisa bicarakan dengan pimpinan kami pengurus pusat. Ya. Nah, yang saya tahu ada KEPA. Ya. Tapi saya baru dengar ada CSR. Oh ya faktor itu ya. Ya. Kalau gitu nanti kami yang perlu dukungan dari Bapak. Karena kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman petani, semoga ada ada respon itu. Ya, memang kalau permintaan mereka itu terpenuhi, selain bermanfaat langsung, juga ada nilai promosinya. Oh, Pintu Air ini begini. Gitu. Bukan permintaan mereka Pak, saya yang memberi usulan untuk Pintu Air memberikan inisiator gitu loh, menjadi inisiator gitu supaya teman-teman itu ada gairah gitu. Bukan mereka yang minta malahan. Enggak, mereka dulu minta pada saya. Oh, dulu sudah minta ya. Ya, tapi ngutang bukan? Bagaimana? Bukan ngutang, bukan. Mereka minta bukan utang. Oh, bukan utang. Bukan utang. Iya. Itu yang
kesulitan saya kalau bukan utang saya ambil dari mana? Oh iya, iya. Sebagai cabang, sebagai KCP saya tidak ada jalan. Kalau saya dengar seperti yang disampaikan Bapak, kalau Bapak yang DCS ya, pintu air 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu memberikan dukungan BMI Syariah itu untuk kegiatan bedah rumah atau kegiatan memberikan rumah, kalau nggak salah 25 juta yang menyerahkan Mbak Irma. Nah, kalau ke orang lain itu bisa, kenapa ini anggota enggak? Gitu. Ya. Saya sih berpikirnya untuk ke Pak Yakub seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau ke BMI 25 juta, lalu ke teman-teman anggota itu 30 juta misalnya, lalu mengundang Mariono, memberi kesempatan Mariono dari UKM setahun 30 juta, kan teman-teman anggota. Saya punya alasan itu untuk Pak Yakub. BMI itu didukung oleh pintu air itu 25 juta. Karena saya datang, yang menyerahkan Mbak Irma, saya punya fotonya. Ya. Nah itu mungkin perlu, Pak. Saya mendukung Bapak karena ini bermanfaat untuk anggota saya. Iya. Dan promosi untuk cabang kami. Iya. Nah, saya bisa bolak-balik ke sini dekat kan? Iya. Pak Gido, mohon ini kita pagi ini Bapak juga masih harus melayani yang lain. Ya. Yang Bapak ingin sampaikan melalui UKM Aufi, silakan Bapak, mumpung hari ini ada kesempatan. Ya. Mudah-mudahan kita perbincangan pagi hari ini mempunyai manfaat untuk pengembangan perkoperasian pada umumnya dan khususnya juga kepada pintu air, dan semoga kemitraan kita pintu air dengan UKM Aufi akan berlanjut. Silakan sampaikan, Pak. Ya. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Mariono dan Mas Adit. Terima kasih, Pak, yang sudah mengunjungi kami atas nama UKM Aufi. Ya. Saya berpikir bahwa kedatangan Bapak berdua pasti akan membawa manfaat untuk koperasi kami, khususnya cabang Yogyakarta. Karena dengan tulisan, dengan pemberitaan Bapak berdua, pasti orang makin banyak mengenal kami. Dan ini semoga. Ya. Dan ini pasti akan membantu kami untuk memenuhi atau mengejar apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, yaitu bahwa 1 juta anggota. Nah, kalau kita mau mengejar banyak anggota, perlu ada banyak pemberitaan supaya semakin banyak orang kenal. Ya. Saya sudah melihat sedikit berita Instagram tentang petani bawang. Yang burung puyuh saya belum lihat, tapi pasti ada. Ini sangat-sangat bermanfaat dan menyenangkan kami dengan kawan-kawan di sini semua. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan untuk di waktu-waktu yang akan datang kemitraan kita, kerjasama kita tetap kita tingkatkan untuk kebermanfaatan bersama. Amin. Baik pintu air maupun UKM Aufi. Sahabat terkasih, itulah perbincangan UKM Aufi dengan salah seorang tokoh gerakan koperasi di Indonesia yang dimulai dari Nusa Tenggara Timur, dari ND yang jauh-jauh, sangat jauh sekali, akhirnya berlama-lama di Yogyakarta, daerah istimewa yang memang pintu air di Yogyakarta juga istimewa. Terima kasih dan sukses, Pak Tidu. Terima kasih Bapak Mariono. Terima kasih Mas Adik. Terima kasih.